Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan komputasi geofisika. Di pertemuan 3 ini kita akan mencoba membuat program untuk seismic modeling atau lebih tepatnya forward modeling ya, data seismik. Ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah install library OpSpy. Ini adalah library penting untuk pembuatan model ini. Jadi teman-teman silakan coba install dulu ya. Tahapan installnya seperti apa? Di sini kita buka bahwa untuk menginstalnya kita butuh kode program seperti ini ya, pip install OpSpy ya. OpSpy ini adalah modul seismik ya. Nanti kita bisa import dan ekspor data seismik menggunakan modul ini ya. Nah, ini caranya gimana? Tinggal run aja. Kalau di IDE yang lain itu automatic download ya. Nah, kita coba di sini. Untuk tahapan ini ada proses error ya, bukan error ya, lebih tepatnya dia butuh restart terlebih dahulu ya. Kita tunggu, nanti ada warning ya. Nah, di sini diminta restart session, teman-teman klik aja restart session ya. Di sini ada tulisan restarting ya. Tunggu aja sampai dia nah sudah ready ya. Checklist seperti ini dia sudah ready. Nah, kemudian tahapan berikutnya ini kita run lagi, play lagi ya. Jadi setelah tadi restarting, nah kita coba run lagi si library Python-nya. Nah, setelah itu dia akan centang, berarti sudah beres ya. Kalau kita scroll ke bawah sudah tidak ada error lagi, jadi sudah berhasil. Nah, tahapan berikutnya, tahapan kedua, teman-teman kita membuat forward modeling data seismik. Yang pertama pasti langkahnya adalah kita mencoba import semua library yang digunakan. Di sini saya tandain itu ada NumPy ya, seperti biasa. Kemudian ada Matplotlib, ada OpSpy. OpSpy-nya yang kita ambil adalah core-nya pertama untuk stream dan trace. Nanti kita coba import dan export data seismik menggunakan stream dan trace-nya. Dan kemudian ada waktunya ya, UTC date time-nya, dan juga nanti ada Google Colab-nya kita ambil dari Drive. Oke, dan ada OS ini nanti untuk modifikasi Drive di Google Colab atau di Google Drive-nya nanti ya. Setelah import semua selesai, kita coba mount Google Drive yang kita mau pakai. Nah, di sini saya default aja di drive-nya ada di drive biasa ya. Seperti ini. Kemudian teman-teman buat folder ya di sini, buat folder output di Google Drive. Jadi nanti kita akan ekspor seismiknya ke dalam Google Drive. Jadi teman-teman silakan buat aja filenya, itu ada di My Drive komputasi geofisika. Nah, ini yang saya buat ya. My Drive itu di mana? My Drive itu biasanya kalau kita buka Google Drive, klik drive saya. Nah, drive saya ini adalah My Drive ya, tadi dalam bahasa Inggris. Nah, teman-teman kalau lihat di sini saya bikin folder namanya komputasi geofisika. Nah, biasanya kalau di My Drive sudah dibuat akan ada ya komputasi geofisika. Nah, seperti ini. Nah, di situ tahunnya 2025 ya. 2025 folder lagi di dalamnya 2025. Kemudian di dalamnya lagi ada folder seismik ya. Jadi nanti saya letakkan export seismik yang saya buat, sintetik saya buat di folder seismik ya. Di sini nanti kita buka aja. Nah, di sini adalah seismik yang nanti kita ekspor. Nah, pertanyaannya apakah boleh di folder yang lain? Boleh ya. Atau kemudian saya perlu buat drive ini atau tidak? Sebenarnya kalau string berikutnya atau program berikutnya pakai OS make dirs ini, output directory exist true. Di sini kita bikin folder otomatis sesuai dengan yang kita ketikkan di atas ya. Jadi teman-teman nggak perlu buat sebenarnya, tapi bisa otomatis buat secara dengan kode program ini ya. Tapi untuk mengeceknya tinggal klik aja tadi foldernya apakah benar masuk ke situ atau tidak tadi ya, filenya, file seismiknya. Nanti kita akan buat output filenya itu di sini ya, output file name os-path join. Jadi kita bikin output filenya dengan format .seqy ya, .seqy di sini ya, namanya adalah seismic traces ya, seismic traces.seqy. Bebas namanya, depannya bebas, tapi belakangnya seqy ini harus ada ya, karena nanti kita akan coba import export dengan format data file seqy ya. Oke, berikutnya adalah
parameter fisik atau nilainya. Di sini kita input nilai kecepatan gelombang P-nya atau lapisan. Di sini ada 3 ya, itu ada lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Ini sebenarnya sesuai dengan slide yang ada di teori, teman-teman buka saja ya. Di situ ada VP untuk lapisan pertama yang warna hijau, warna kuning, dan warna hijau lagi ya. VJ yang berbeda yang tengah-tengahnya warna kuning ya. Kita anggap dia batuan yang lebih lunak ya, jadi kecepatannya lebih rendah di sini. Kemudian ada juga yang densitasnya. Nah, densitasnya kalau di dalam presentasi yang saya buat itu dia bentuknya 2,1 ya, tapi itu satuannya adalah gram per cc ya. Nah, kalau kita pakainya satuannya adalah kilogram per meter kubik supaya satuannya sama dengan VP ya. VP yang kita pakai adalah meter per second. Jadi kita samakan saja satuannya jadi 3 kilogram per meter kubik ya. Di sini kalau 2,15 jadinya 2150, kalau 2,0 jadinya adalah 2000 ya, dikali 1000 ya, dari gram ke kilogram. Seperti itu ya. Jadi satuannya ini ada di slide saya. Jadi yang 2700 dengan 2150 ini adalah batuan pertama, itu gambarnya warna hijau ya kalau di slide saya. Kemudian yang ini warnanya kuning 2500 dan 2000, dan ini warna hijau lagi. Oke, silakan dibuka aja slide-nya, itu ada ya. Jadi kita bikin model seperti itu. Kemudian kita buat persamaan koefisien refleksi di sini ya. Koefisien refleksi ini ada di slide saya. Itu persamaannya adalah KR ya, atau di sini dalam bentuk RC atau reflection coefficient, atau KR itu adalah koefisien refleksi dalam bahasa Indonesia ya. Kita bikin persamaannya adalah rho kali VP ya, atau VP kali rho, sama aja ya. Jadi Z atau impedansi itu adalah densitas dikalikan kecepatan ya. Ini lapisan yang kedua dikurang dengan densitas dikalikan kecepatan lapisan yang pertama. Jadi Z atau impedansi yang lapisan kedua dikurang dengan lapisan yang pertama dibagi dengan impedansi lapisan kedua ditambah dengan impedansi lapisan yang pertama ya. Jadi rumusnya itu ada di slide saya. Silakan dibuka ya. Nanti kita ambil I-nya itu adalah dari range panjangnya VP dikurang 1 ya. Jadi nanti nilainya itu diambil dari sini sebenarnya, VP kurang 1. Jadi VP yang pertama, VP yang kedua, dan VP yang ketiga nanti ya. Nah, kemudian rho-nya juga seperti itu dan seterusnya. Oke. Kemudian kita bikin fungsi recur wavelet. Di sini definisikan fungsinya recur. Kita butuh frekuensi, panjangnya, dan samplingnya seperti berapa nilainya. Di sini kita menggunakan persamaan. Kita bikin waktunya dulu. Waktunya adalah range dari min length per 2 ya, panjang dan length per 2, nanti lengthnya ada di bawah ya. Kita buat berapa nilai lebar dari bandwidth si waveletnya ya, plus dt, dt. Nah, di sini kita bikin ya persamaan dari nilai fungsi recurnya ya. Ini ada di slide saya juga. Persamaannya adalah amplitudo sebenarnya 2 pft ya, kuadrat ya. Ini ada di slide saya ya. Amplitudenya sini 1, 2 kali Pf ya, F-nya itu ada frekuensi, T-nya itu adalah waktu ya. Nanti di bawah didefinisikan F-nya berapa, T-nya berapa. T-nya udah ada ya di sini, F-nya berapa nanti kita definisikan di bawah. NP eksponensial ya, ini di belakang tadi rumusnya ada eksponensial min PFT kuadrat ya. Oke, nanti kalau ada yang bingung silakan dibuka slide-nya, ada persamaannya di situ. Kemudian kita bikin wavelet. Di sini fungsi F, length, dan dt itu ada frekuensi. F-nya adalah frekuensi 25 Hz, panjangnya adalah 0,04, dan samplingnya adalah 0,004 ya. Ini satuannya Hz untuk 25 ini frekuensi ya. 0,4 ini adalah second untuk samplingnya, wavelength-nya ya. Kemudian sampling intervalnya 0,004 second ya. Nah, ini kita plot untuk waktu dan wavelength-nya itu untuk wavelet recurnya. Kemudian kita bikin buat seismic sintetiknya itu jumlah trace-nya 50. Sebenarnya ini bebas ya. Mau disesuaikan dengan gambar yang ada di slide itu sekitar puluhan juga boleh ya. Ini saya bikin 50 saja biar kesannya agak cukup banyak ya. Kemudian reactivity-nya atau KR-nya kita bikin dari 0 ya, wavelength-nya si wave. Kemudian reactivity 30 kita bikin juga, dan yang 70. Jadi spike position-nya kita bikin dari RC ya, dari refleksi coefficient yang rumusnya sudah ada di atas tadi. Kemudian
kita bikin seismiknya itu adalah array konvolusi antara reflectivity atau KR ya, atau RC dengan wavelet ya. Oke, kemudian time-nya range dari panjangnya seismik itu sendiri dikalikan samplingnya, atau sampling intervalnya ini 0,04 ya. Kita plot seismiknya menggunakan matplotlib di sini. Plot figure size-nya 8,6 ya. Dari trace enumerated seismic kita ambil trace-nya supaya mulai dari 1 dikalikan 0,02 dari waktunya ya. Oke, kemudian GCA-nya, grafiknya, invert aksisnya supaya rapi, mulai dari 0 ya. Plot Y labelnya time, kemudian titelnya kita bikin namanya seismic ya, kita plot show. Kemudian ada bagian dimana kita harus menyimpan, bukan harus ya, kita bisa menyimpan ya, supaya nanti teman-teman juga belajar untuk importnya. Kita menggunakan stream di sini ya. Stream sama dengan streamnya besar ya. Tadi yang di stream yang di awal dia kecil, yang ini besar ya. Diperhatikan ini kurungnya ada 2, kemudian di enter ke bawah ada trace data, itu adalah trace as type ya, floating 32, jadi kita bikin float 32 ya. Delta headernya itu ada delta, dan ini delta itu waktu ya. Start time-nya adalah UTC date time ya, waktu pengambilannya supaya jelas. Headernya itu ada dari trace seismic yang sudah kita buat. Kita stream write-nya menjadi format sequoia, kita bikin data encodingnya 1 ya. Nanti kalau selesai dia akan disimpan sebagai data sequoia di Google Drive kita. Ya, kita coba run di sini. Kalau ini tinggal connect aja ke Google, klik akunnya, lanjutkan. Kemudian kita scroll ke bawah, lanjutkan. Ya. Kita tunggu waktu untuk loadingnya, dan sudah berhasil. Kita lihat di sini ada seismic trace ya. Seismic traces ini 50 trace ya. Nanti teman-teman bisa cocokkan dengan gambar yang ada di slide ya. Itu juga mirip seperti ini gambarnya. Jadi tapi kalau gambar yang di slide itu tidak ada waktu time untuk seismiknya, ini udah ada time-nya. Jadi aksis yang sebelah kiri atau Y-nya itu adalah time. Kanan itu adalah biasanya offset atau jarak ya. Jadi jarak antar trace-nya atau garis-garis ini tuh berapa panjang ya. Oke. Nah, ini dia yang kiri dia trough ya, yang ini ke kanan dia peak ya. Jadi dua amplitudo ini adalah mewakili bidang batas lapisan suatu batuan. Jadi biasanya kita interpretasikan ini bidang batasnya yang kita picking ya, secara interpretasi seismik biasanya di petrol itu bentuknya seperti ini ya. Nah, kita picking trough-nya atau peak-nya. Nah, berarti kita sudah berhasil memodelkan ya dengan model yang ada di slide. Nah, teman-teman bisa mencoba membuat lagi ya, mungkin ketebalannya diatur atau kecepatan dan densitasnya bisa diatur ya, supaya bisa tahu modelnya dia peak atau trough sesuai dengan konsep teorinya ya. Nah, ini akan dipakai juga nanti kalau teman-teman mencoba masih bingung dengan konsep kita akan ketemu peak atau trough di data seismik kita dengan model ini yang kita buat itu akan menambah keyakinan kita bahwa seismik yang kita picking itu dia akan jatuh di peak atau di trough ya. Nah, ini gunanya untuk pemodelan ini. Baik, silakan dibuat ya programnya. Nanti biasanya setelah berhasil dia akan di sini tulisannya data seismik disimpan di Google Drive ya, posisinya ada di sini. Nah, teman-teman bisa cek aja di folder seismik tadi, ada namanya seismic traces.sequoia. Nah, ini seismik kita yang tadi kita buat ya. Oke. Nah, setelah ini coba kita import si seismic traces tadi sec.sequoia itu untuk kita display agar berhasil kita load di data di pemrograman ini ya. Ini contoh untuk loading juga ya, supaya teman-teman misalkan nggak punya software tapi ada data seismik yang mau di loading, formatnya sequoia bisa kita pakai dengan coding ini ya. Nah, program untuk membaca data seismik, jadi kita buka di sini sudah ada. Saya buatkan, teman-teman tinggal coba ini buat ya, import matplotlib as plt ya. Nah, ini NumPy, OpSpy, dan Google Colab juga, dan OS ini sama dengan yang sebelumnya.
silakan dibuat aja untuk importnya ya. Kemudian mount juga sama ya, drive mount ke Google Drive, dan path filenya pastikan ke ini ke arah trace seismic kita ya, ini ya. Jadi ini jangan sampai salah teman-teman ke arah trace seismic kita, yaitu ada di seismictraces.sequoia ya. Itu kalau salah sedikit biasanya error di sini ya, nama filenya. Oke. Kemudian pastikan file itu ada, jadi kita gunakan format if not OS-path file sequoia file itu tidak ditemukan, maka akan ditulis file not find atau error ya nantinya. Kalau ada ya nggak akan jalan program yang ini. Tapi kita harapannya nggak tetap ada ya, ada filenya, jadi nggak akan jalan yang ini. Tapi kalau nggak ada, nanti teman-teman coba run dulu yang di atas, ekspornya mungkin bermasalah ya. Oke. Kemudian kita membaca file sequoia ya, format seismicnya adalah read sequoia file, formatnya sequoia di sini. Kemudian ambil data trace data ke array, jadi kita bikin numpy data trace dan data sampel di sini array ya bentuknya, trace np array data trace dan dalam trace seismic ya, and trace jumlah trace dan jumlah sampel dari data seismic yang ada, kita bikin trace.shape-nya ya. Kemudian sampling intervalnya tadi delta time seismic data delta dikalikan dengan 1000. Tadi kan sampling intervalnya atau sampel itunya adalah 0,004 ya. Nah, kalau dikalikan 1000 sekitar 4 millisecond satuan untuk intervalnya ya, samplingnya. Time millisecondnya kita bikin np range sampel dari delta waktu ya, dtm millisecond. Kemudian kita normalize amplitudonya, kita scaling ke 1 dibagi dengan maksimum absolute dari trace-nya. Kita scale ke trace-nya itu menjadi menggunakan scaling tadi yang di atas ya. Kemudian kita wiggle-nya kita plot figure-nya kita atur 12,8 ukurannya. Kemudian kita bikin logika di mana i-nya itu akan ada di enumerate trace scale ya. Itu yang ada di seismicnya. Nah, shift-nya kita bikin trace plus i ya. Kita plot ya menggunakan shift, time, millisecond, color kita bikin black sesuai dengan seismic yang kita biasa lihat itu bentuknya black and white ya. Line width-nya kita bikin 0,5 saja. Fill between time-nya kita bikin ya. Jadi yang negatif itu kita bikin trough itu dia putih, dan nanti yang peak-nya itu ada fill black ya nantinya. Aktor sumbu kita bikin title seismic wiggle plot, label trace number, kemudian y labelnya time, juga invert axis-nya supaya urut dari 0 ke bawah ya, kita tampilkan ya. Oke, teman-teman coba kemudian di running aja. Oke, kalau sudah nanti dia akan memunculkan data seismik kita seperti ini ya. Ini adalah data seismik kita. Sama dengan model yang tadi kita buat. Sebenarnya ini barang yang sama, cuman penampilannya kita buat seakan-akan seismik yang real ya, yang dari pengukuran itu bentuknya seperti ini biasanya. Dia ada trough warnanya putih dan peak itu warnanya hitam. Jadi yang kita picking biasanya di warna trough ini dan peak itu. Peak yang sebelah sini ya. Jadi time-nya ada di sini ya. Nah, ini adalah ini sudah dalam millisecond ya. Tadi di yang paling atas tadi modelnya masih second ya. Jadi biasanya kita pakai satuan yang millisecond, jadi kelihatan sampai ratusan ya. Ini 100 millisecond, jadi kita sudah dapat bidang batas batuannya di bagian sebelah sini dan bagian sebelah sini ya. Ya, ini contoh untuk loading data ke Matplotlib atau kita menggunakan Google Collaboration ya. Jadi silakan teman-teman coba. Tadi tugasnya hanya membuat program ini ya sampai berjalan, sampai berhasil. Kalau mau modifikasi silakan. Mau mencoba membuat misalkan trace-nya dikurangin, kemudian kita ganti VP-nya, density-nya, silakan. Itu akan berpengaruh nanti ke hasilnya. Ya, itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.